Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebijakan Rasulullah terhadap tawanan Perang Badar. Abu Bakar dan Umar bin Khattab berbeda pendapat tentang nasib tawanan Perang Badar. Abu Bakar mengusulkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar beliau meminta tebusan kepada para tawanan. Sedangkan Umar mengusulkan agar para tawanan dihukum mati. Kira-kira usulan siapa yang dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Simak kisah selengkapnya dalam video berikut ini. Sekitar 70 orang pasukan musyrikin berhasil ditawan, sedangkan sisanya berhasil lari dari medan perang dan pulang ke Mekah. Para tawanan ini kebanyakan para pemuka dan pemimpin Quraisy. Meskipun statusnya sebagai tawanan perang, mereka diperlakukan baik dan manusiawi oleh pasukan muslimin. Seorang tawanan menceritakan kebaikan kaum Ansor kepada kawan-kawannya. Aku tertawan oleh sekelompok orang-orang Ansor. Mereka memberiku sepotong roti, sedangkan mereka makan kurma. Aku malu dengan perlakuan baik mereka. Ketika aku hendak mengembalikan rotiku, mereka malah menolaknya dan menyuruh untuk menghabiskan makananku. Sementara itu di tempat peristirahatan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bermusyawarah dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab terkait nasib para tawanan. Wahai sahabat-sahabatku, aku sedang memikirkan tentang nasib para tawanan kita. Namun sebelum itu, aku ingin mendengar pendapat dari kalian. Abu Bakar, orang yang pertama mengangkat tangan, berkata, "Menurut saya, sebaiknya kita minta tebusan kepada mereka. Wahai Rasul, walaupun para tawanan itu musuh, namun mereka tetap kerabat kita semasa di Mekah. Lalu, uang tebusan dapat digunakan untuk mendukung perjuangan umat. Semoga setelah peristiwa ini, mereka mendapatkan hidayah, sehingga berbalik menjadi pendukung kita." Umar bin Khattab yang mendengar pendapat Abu Bakar tampak tidak setuju. Ia lalu mengangkat tangannya. Aku tidak sependapat denganmu, wahai Abu Bakar. Kita tidak boleh bersikap lemah kepada para tawanan itu. Lihatlah, semua orang yang tertangkap, kebanyakan adalah pemimpinnya, wahai Nabi. Izinkan aku, atau Ali, atau Hamzah untuk membunuh mereka yang kesalahannya tidak termaafkan dan memang pantas dihukum mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyimak pendapat kedua sahabatnya dengan seksama. Setelah beliau berijtihad beberapa lama, akhirnya beliau lebih condong kepada usulan Abu Bakar. Aku lebih condong kepada pendapat Abu Bakar. Kita minta para tawanan untuk menyerahkan uang tebusan sesuai kemampuan. Namun kemudian turun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menegur sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Anfal ayat 67. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Itu artinya usulan Umar lebih sesuai dengan ayat tersebut daripada usulan Abu Bakar. Namun kebijakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memilih usulan Abu Bakar tidaklah salah karena menyesuaikan kondisi yang dihadapi saat itu. Jumlah uang tebusan yang dibebankan kepada para tawanan berkisar antara 400 sampai 4.000 dirham. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan mereka secara adil tanpa adanya keberpihakan kepada sanak kerabat. Sebagaimana sikap yang beliau lakukan kepada Al-Abbas, paman dari pihak ayah beliau yang masih musyrik. Wahai Rasul, apabila Anda menghendaki kami untuk membebaskan Al-Abbas tanpa uang tebusan, kami tidak keberatan. Tidak, jangan kurangi walau 1 dirham. Baik, wahai Rasul. Keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dilakukan karena paman Al-Abbas termasuk orang kaya raya di Mekah. Ketika berhadapan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
tiba-tiba Al-Abbas mengakui sesuatu. Sebenarnya aku telah masuk Islam sejak lama. Namun aku sengaja menyembunyikan keislamanku dari semua orang. Yang nyata darimu adalah memusuhi kami. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui keislamanmu dan Dia yang akan memberikanmu balasan. Kemudian Al-Abbas merendahkan dirinya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar mendapatkan keringanan atas pembayaran tebusan untuk dirinya dan 2 orang keponakannya. Sebenarnya aku sedang kesulitan ekonomi saat ini. Bukankah engkau telah menyimpan harta dan berpesan kepada Ummu Fadl agar memberikan harta itu kepada anak-anak kalian jika engkau tidak kembali? Al-Abbas merasa malu karena kebohongannya ternyata diketahui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, tidak ada yang mengetahui hal ini kecuali aku dan istriku. Sungguh, aku benar-benar bersaksi bahwa engkau utusan Allah. Maka, bayarlah tebusan yang dibebankan kepadamu, wahai paman. Sikap Al-Abbas yang menyembunyikan keislamannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 70. Hai Nabi, katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari apa yang telah diambil daripadamu, dan Dia akan mengampuni kami, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Meski begitu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperhatikan kondisi para tawanan. Beliau menyesuaikan jumlah tebusan sesuai dengan kemampuan mereka. Bahkan ada tawanan yang dibebaskan tanpa membayar tebusan, seperti Abu Azza yang miskin. Wahai Abu Azza, aku membebaskanmu tanpa syarat, asalkan engkau berjanji tidak akan menjadi musuh Islam. Baik, wahai Rasul, aku berjanji kepada Anda untuk berhenti memusuhi kaum muslimin. Ada juga tawanan yang dibebaskan dengan syarat mengajarkan baca tulis kepada anak-anak muslim di Madinah. Jika kalian berhasil membuat 10 anak bisa baca tulis, maka aku akan membebaskan kalian. Namun di antara 70 orang tawanan ada yang dijatuhi hukuman mati. Di antaranya Uqbah bin Abi Al-Mut'i dan An-Nadr bin Harits. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan mereka berdua sangat keterlaluan dan menodai agama Islam. Uqbah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang alasan beliau menjatuhkan hukuman mati. Wahai Rasul, mengapa Anda tega melakukan ini kepadaku? Kenapa tidak seperti para tawanan yang lain? Karena engkau sangat memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga memusuhiku selama ini. Uqbah kerap mengganggu dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama di Mekah. Ia juga orang yang melempar kotoran binatang ketika beliau sedang sholat. Sedangkan kesalahan An-Nadr bin Harits juga tak kalah besar. Ia selalu mengajak orang-orang untuk mendustakan ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga yang membawa bendera pasukan musyrikin saat perang Badar. Keduanya dieksekusi oleh Ali bin Abi Thalib dalam perjalanan pulang ke Madinah. Akhirnya setelah 3 hari menetap, pasukan muslimin bergerak meninggalkan lembah Badar dengan perasaan sukacita sambil membawa ghanimah. Para tawanan perang juga ikut serta dalam rombongan menuju ke Madinah. Demikianlah akhir kisah kebijakan Rasulullah terhadap tawanan perang Badar. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, hendaknya kita meneladani kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang adil dan bijaksana. Dan kedua, jangan takut mengakui keislaman kita di hadapan orang lain, karena hal tersebut merupakan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.